bahwa ini bukan turunan Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU. Jadi jangan dikait-kaitkan itu dengan keluarga kiai, tidak ada sama sekali. Iki ubang sitas ayat mutasyabihat. Alif lam mim, apa itu artinya? Loh, itu Allahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih mengetahui dengan yang Allah kehendaki dengan ucapannya, dengan firmannya ini. Begitu, Allahu a'lam bimuradi. Thumma istawa ila as-sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa itu istiwa? Allahu a'lam bimuradi. Ayat yang mutasyabihat digitukan bagus. Allahu a'lam bimuradi. Itu dalam madhab tafwid, dalam akidah tafwid, benar itu. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin ditafsiri sama ulama, ar-rahmanir rahim ditafsiri oleh ulama. Lah kalau semuanya Allah alam bimuradi, Allah alam bimuradi, yang repot. Nah ini loh, ada orang non muslim mengartikan Quran atau melecehkan Quran pakai dalil Allah alam bimuradi. Ini apa ini? Karena itu kalau belum ulama jangan komentar. Jadinya akhirnya ngawur. Sama ulama yang sepuh-sepuh diem kok. Orangnya mengaku salah. Orangnya ini mengaku salah dan sudah meminta maaf kepada orang Islam. Ini ngotot. Model enggak? Mau membenarkan. Minta difoto itu orang memangnya. Nah, cuma umat Islam jangan menggadaikan Indonesia yang damai ini dengan masalah ini jadi ribut. Ini ujian aja. Allah mau menguji seberapa gede perhatian kita dengan Islam. Karena itu orang Islam kalau milih jangan asal milih. Pilih yang sekiranya nilainya untuk Islam. Begitu. Pilih yang nilainya untuk iman. Begitu. Jangan asal milih ente. Ini belum jadi loh ini. Sudah mengomentari Al-Quran begini. Ya apa kalau jadi ini? Tambah kacau ini nantinya ini. Ini tidak benar. Jangan orang non muslim. Orang muslim kalau bicara model begitu perlu ditampak itu. Nggak benar. Tapi dia sudah minta maaf. Udahlah, proses hukum sekarang. Nah, sekarang tinggal ujian daripada pemerintah. Bagaimana pemerintah ini peduli tidak terhadap agama atau tidak? Sekarang diuji. Ingat zamannya Soeharto ada Arswendo. Arswendo dulu itu menaruh Nabi Muhammad nomor sekian. Nomor pertama Soeharto. No. Tapi bagaimana pemerintahan Soeharto? Menghukum dalam pemerintahan Soeharto, kepolisian menghukum Arswendo sekian tahun. Kita lihat sekarang pemerintahan ini. Kalau ada orang komentar begini terhadap Al-Quran ini, gimana nih? Bebas atau masuk nih? Kita lihat pemerintahannya. Peduli dengan agama apa enggak nih? Nah, karena itu hati-hati. Kita akan lihat ini sekarang nih. Kita nggak usah ribut-ribut. Banyak yang ngajak Al-Fakir saya untuk turun jalan. Saya kira nggak perlu. Kita lihat aja dulu. Kita lihat. Biar kita jangan gadaikan negara ini dengan keributan dari mulutnya satu orang atau dua orang. Rugi kita nanti. Negara yang sudah teratur ini kacau nantinya. Rugi kita. Kita lihat aja. Kita bisa nilai nanti. Ini pemerintahan bagaimana terhadap Al-Quran. Perlu Anda ketahui. Perlu Anda ketahui. Ya. NKRI harga mati. Artinya harus kita pertahankan. Jangan sampai Indonesia pecah belah sampai kita mati. Pancasila, Undang-Undang Dasar itu adalah asas negara harga mati. Cuma Anda harus tahu loh ya.
Umat Islam wajib iman harga akhirat, bukan harga mati. La ilaha illallah harga akhirat. Muhammad Rasulullah harga akhirat. Al-Quran imami harga akhirat. Faham nih ya? Kenapa? Di kubur Anda akan ditanya itu harga akhirat. Bawa itu Islam agamaku, Muhammad nabiku, Allah Tuhanku, Al-Quran pedomanku, bawa sampai ke akhirat. Bukan harga mati, ini sampai harga akhirat nih. Pertahankan sampai akhirat nih. Karena ente di kubur akan ditanya, di mahsyar akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, sampai mati aja. Itu tanggung jawab Anda di dunia. Di kubur nggak ditanya, di akhirat nggak ditanya. Tapi kalau Islam, Al-Quran, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ini harga akhirat. Paham ya? Nggak boleh kita ganggu. Nggak boleh kita ganggu. Jadi jangan ada bahasa model begitu. Demi NKRI tinggalkan Al-Quran. Nggak bisa. Kita ninggalkan sedikit pun Al-Quran. Ini harga akhirat ini. Indonesia ini adalah bukan negara Islam. Tinggalkan, jangan bicara masalah Islam untuk negara. Nggak bisa. Islam nggak bisa kita tinggalkan sampai di akhirat. Ini harus kita bawa sampai ke akhirat. Ini bukan harga mati, ini harga akhirat. Setelah mati pun nggak bisa kita lepas ini. Karena itu nggak ada, nggak boleh bahasa begitu. Nggak boleh bahasa begitu. Ini bahasa satu di antara dua. Bahasanya komunis atau bahasanya orang liberal. Jangan begitu. Orang Islam tetap pertahankan Islam terus sampai mati dalam keadaan Islam. Orang yang bukan Islam, inti kalau nggak jadi Islam, ikuti ajaran kamu. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan enak, aman, toleran namanya. Lah kok mau diacak-acak? Jangan bicara Islam di Indonesia, di Arab sana. Loh, kita suruh tinggalkan Islamnya. Nggak mungkin. Ini harga akhirat. Ini bahasa hati-hati. Ini bukan bahasa orang yang intelektual. Itu innya, innya udah hilang. Bisa tekno dewi. Bukan intelektual, innya udah dihapus itu. Paham ya? Karena itu hati-hati dengan bahasa yang demikian. Ini bukan bahasa iman. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu peduli dengan kitab Allah Al-Quranul Karim. Wali rasuli, peduli dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peduli dengan Nabi Muhammad. Artinya yang banyak sholawat kepada Nabi, mengagungkan Nabi, baca haditsnya Nabi. Umat Islam kadang-kadang, ya Allah, majalah apa aja nggak jadi bulanan. Dia langganan majalah itu, majalah ini. Kenapa? Pengetahuan. Kenapa haditsnya Nabi nggak ada dibaca? Kadang-kadang sehari satu hadits pun enggak. Padahal beliau adalah guru penyelamat kita dunia sampai akhirat. Baca haditsnya Rasulullah, saudara. Sholawat kepada Nabi setiap saatnya. Ikuti ajaran Nabi. Hidupkan sunnahnya Nabi. Kita ini diatur sama Nabi kadang-kadang nggak mau. Jadinya berantakan. Masuk masjid diatur kita. Masya Allah. Bagaimana mendahulukan kaki kanan. Bagaimana sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kita niat etikaf. Bagaimana kita ibadah sholat Jum'ah, sholat jamaah, dan lain-lainnya. Keluar masjid diatur, di jalan diatur. Semuanya diatur. Pelajari itu semuanya. Karena keselamatan itu adalah kalau kita mengikuti jalan Nabi. Qul hadihi sabili. Katakan Muhammad, ini ajaranku. Apa? Ya, ngikuti Nabi itu ajaran Allah. Agama Islam itu ngikuti Nabi. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani.
peduli dengan Rasulullah. Karena itu kalau ada orang nyebut Nabi, peduli, sholawat, jangan nggak sholawat. Disebut nama Nabi Muhammad, menengahi. Diceritakno duit, mencicil, ya apa? Langsung. Disebut Nabi Muhammad biasa, disebut jabatan, disebut borongan, disebut waduh, ini nggak benar ini, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alai, ab'adahu Allah min rahmatih." Siapa orang yang disebutkan namaku tidak menyambut sholawat kepada aku, maka Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Setiap disebut nama Nabi disambut dengan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu seharusnya, sehingga kita menjadi orang yang peduli dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau kita ceritakan panjang nih, bagaimana para sahabat pedulinya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali a'immatil muslimin, peduli terhadap tokoh-tokoh Islam, yaitu para ulama al-amilin. Sopan terhadap mereka, menghormati mereka, tawadhu kepada mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ini adalah nasihat li a'immatil muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah." Hormati para ulama, karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Siapa yang menghormati ulama, berarti dia menghormati aku, kata Nabi. Siapa yang menghinakan ulama, berarti dia menghinakan aku. Siapa yang mengganggu ulama, berarti mengganggu Rasulullah. Hati-hati. Alhamdulillah bangsa Indonesia mujur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini hampir tidak ada di satu tempat kecuali di situ ada ulama yang soleh yang membimbing. Mulai zaman dulu, subhanallah, bagaimana dari Wali Songo, kemudian bagaimana para habaib, bagaimana para masyayikh, bagaimana para kiai yang soleh, bagaimana, subhanallah, luar biasa. Nah, sekarang aja ribut-ribut nih. Sekarang aja ribut-ribut. Kenapa? Karena ada kecenderungan ngikuti yang bukan seperti mereka. Nah, baik itu golongan habaibnya, baik itu golongan masyayikhnya, baik itu golongan orang Indonesianya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Permasalahan ini bukan permasalahan yang baru sebetulnya. Permasalahan yang lama dan udah terjawab. Cuma di Indonesia hal yang baru. Di Indonesia ini adalah hal yang baru. Tapi permasalahan ini kalau Anda mau bicara sejarah, dari dulu sudah ada. Ada hadis Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui. Nabi itu pernah bersabda begini, "Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Yanfuna tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Membawa ilmu ini, ilmu yang datang dari Nabi, ilmu yang datang dari Nabi, ilmu dari Rasulullah ini murni ajaran Allah, akan dibawa setiap generasi min kulli khalafin udulu, orang-orang yang soleh yang bawa ini, orang-orang yang adil, orang-orang yang adil, orang-orang yang soleh, orang-orang yang thiqat, yang bisa dipercaya, amanat. Orang-orang yang soleh ini jaga ilmu ini. Karena apa? Karena ada 3 kelompok. Pertama, yang ngacak-ngacak ilmunya yang dari Nabi ini, yang asli ini. 3 kelompok. Pertama, tahrifal ghalin. Mereka akan membersihkan ilmu yang memang warisan Rasulullah ini daripada penyelewengan orang-orang keras. Aliran-aliran keras.
keras. Al-ghalin. Kalau dulu itu yang muncul setelah Nabi Khawarij. Oh, berbuat ini kafir, berbuat ini kafir, berbuat ini kafir, kafar kafir, kafar kafir. Sekarang ada kelompok manusia begitu, syarak syirik, 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 syirik. Koyok main sekak kayak syirik. Akan membawa ilmu yang diwariskan oleh Nabi ini oleh ulama-ulama yang adil, orang-orang yang soleh yang akan membersihkan daripada penyelewengan. Quran diselewengkan, hadis diselewengkan daripada orang-orang yang aliran keras. Ini yang pertama. Ghalin. Nah, saya nggak akan menyebut golongan apa. Kon paham, tidak paham urusanmu. Paham ya? Yang kedua, wantihalal mubtilin, dan pengadaan orang-orang yang batal. Cinta kepada Ahlul Bait, cinta. Wah, buat cerita-cerita palsu, hadis-hadis maudhu. Ini katanya Imam Ja'far Shadiq begini, Muhammad Bakir, tapi maudhu. Bohongan semuanya. Propaganda yang mengatasnamakan Ahlul Bait, tapi semua karangan manusia. Mengatasnamakan Ahlul Bait. Nanti ada kelompok udul, orang-orang yang adil membawa ilmu yang dari Nabi akan meniadakan ini. Pengadaan, pemasukan daripada orang-orang yang ahli batil ini. Ada yang pakai nama Ahlul Bait tapi cerita goro kabeh. Wah, Sayyidina Abu Bakar itu begini, Umar itu begini, Utsman goro kabeh, Siti Aisyah begini, Hafsah begini, maudhu semuanya, karangan semuanya itu. Enggak ada dasarnya. Tapi setiap generasi ada ulama-ulama yang akan bersihkan daripada itu semuanya. Golongan kedua ini yang ngacak-ngacak nih, ilmu ini. Yang ketiga, yang ngacak-ngacak ini wa ta'wilal jahilin, tafsirnya orang-orang yang bodoh. Orang itu kalau mentafsiri Quran, kalau kelasnya ahli tafsir, bagus. Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Baghawi, bagus. Memang ahli tafsir. Kalau mengartikan hadis, orang yang ahli hadis, bagus. Ini orang bodoh. Jadi Al-Quran itu multi tafsir. Loh, kok enak itu multi tafsir? Ini kira vitamin apa multivitamin? Quran itu tidak boleh ditafsiri kecuali pakarnya. Hadis itu tidak boleh mengartikan kecuali pakarnya, bukan multi-multian. Bukan semua orang mampu, Mas. Bukan semua orang yang mampu. Kalau ada orang mentafsiri Quran padahal bukan pakarnya, diancam sama Nabi. Karena tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Yang dituju oleh Allah. Man fassaral Qur'ana bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsiri Quran dengan akal-akalannya, maka dia berarti telah mempersiapkan tempat untuk disiksa di neraka Allah. Main-main dengan Quran, multi tafsir itu. Enak itu. Hadis juga begitu. Hadis itu yang mengartikan juga ahlinya, bukan segala orang. Ini kelompok jahilin ini kalau dibahasakan sekarang kelompok liberal. Kalau bahasa dulu falasifah, orang-orang ahli filsafat, lebih mengedepankan akal. Paham ya? Lebih mengedepankan akal. Hadis juga begitu. Kalau mengartikan hadis tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi, ini bagian man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menisbatkan kepada aku kebohongan, bukan itu tapi dipaksa itu, artinya
maka orang itu sudah mempersiapkan tempatnya untuk disiksa dia di neraka oleh Allah. Jangan ngomong begitu. Karena itu kalau kamu bicara tafsir, rujukannya kepada ahli tafsir. Kalau bicara masalah hadis, lihat bagaimana syarah Nawawi, lihat bagaimana syarahnya di Bukhari, syarahnya Muslim, ada semuanya ahlinya. Bukan berarti akal-akalan begitu, Mas. Tiga golongan ini yang ngacak-ngacak ilmu. Karena itu kita menghormati ulama a'immatil muslimin yang mereka tadi itu menjaga keaslian daripada Terakhir, nasihat itu wa ammatihim, peduli terhadap orang umum di antara kaum muslimin yang nggak ngerti, dipikirkan gimana caranya mau belajar sampai jadi ngerti. Yang dia maksiat, diusahakan bagaimana dia bisa bertobat. Yang dia tidak sholat, gimana caranya sholat. Bukan hanya nasihat, tapi peduli. Yang dia fakir, gimana dia bisa bekerja. Itu namanya nasihat. Peduli. Agama ini peduli terhadap orang Islam. Ya Allah, semakin banyak nampak kekurangan. Kalau sudah di daerah itu banyak yang minta-minta, berarti di daerah itu banyak orang kaya yang medit. Kalau di daerah tadi itu banyak yang nggak ngerti agama, berarti di daerah itu minim ustadz atau ustadznya minta bayaran tinggi. Itu kaca sebetulnya. Kaca. Walhamdulillah, insya Allah daerah kita daerah yang baik, insya Allah. Kemarin ingat kita ngomong di alun-alun, di sebelah barat ada itu dan ini, alhamdulillah udah ditangani. Kita terima kasih sama pemerintah. Kita terima kasih sama Satpol PP. Kita terima kasih kepada kepolisian. Tolong dijaga daerah kami supaya aman daripada maksiat-maksiat itu. Aman daripada narkoba, aman daripada minuman keras, aman daripada kelompok-kelompok yang mengajak homo, aman daripada pelacuran, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, keluarga-keluarga yang soleh, anak-anak yang soleh, keluarga yang diridhoi oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan insya Allah karena perhatian Anda, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang besar. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi, jaga kedamaian umat Islam, jangan mau dikacau gara-gara satu orang. Kita nilai sekarang bagaimana pemerintah kita, bagaimana kepolisian kita di dalam menangani orang-orang yang membicarakan Al-Quran tidak sopan. Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan harapan kita. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. اللهم